Selamat siang Bu Ida. Semangat siang Pak. Woi, semangat siang. Semangat pagi malah ya. Tapi semangatnya harus pagi dong. Oh iya, semangat pagi. Di awal udah mungkin luar biasa. Semangat dan tentunya apapun untuk anak-anak kita tetap semangat. Ya, siap. Semoga hari ini tetap semangat, sehat selalu. Dan kita tentunya hari ini udah janji ya kita mau bertemu gitu kan. Iya. Untuk membahas yang mungkin lingkupnya tertentu gitu ya, supaya kita tidak jalan kemana-mana. Jadi apa ya kira-kira rencana pertemuan ini yang ingin disampaikan oleh Bu Ida? Ini Pak, terkait dengan masalah murid-murid yang sudah menjelang ujian gitu ya, sudah mau kelas 12 ya, kelas 12 kan menjelang ujian, mau masuk ke jenjang berikutnya tapi semangatnya kurang. Itu bingung saya nih gitu. Masih dilihat kok apa karena masa pandemi kemarin gitu ya, 2 tahun kemudian jadi kayak semangatnya tuh kayak belum muncul lagi gitu. Belum bisa dihubungi, mungkin lagi presentasi barangkali. Iya, betul ya. Saya juga merasakan itu sama, bahwa anak-anak kita seperti ini motivasinya, semangatnya sangat berkurang sekali gitu. Tidak terbentuk seperti biasa-biasanya sebelum pandemi. Nah, apa sih situasi ideal yang hendak dicapai oleh Bu Ida dan apa ukurannya keberhasilan dalam pertemuan ini, dan nanti apa yang ingin didapat di dalam pertemuan kita ini? Pinginnya itu situasi ideal. Ya, pinginnya anak-anak tuh ya semangat belajar gitu ya, semangat belajar. Ya kemudian ya siap untuk menempuh ujian gitu, karena memang udah kelas 12 ya gitu. Betul, sudah kelas 12 yang seharusnya sangat luar biasa, semangat pun harus tinggi begitu ya. Iya. Sehingga semangat belajarnya itu apa memang pada saat KBM aja atau ada hal yang lain, misalnya mengadakan apa gitu kan, supaya memang mau menghadapi ujian itu bisa tercapai gitu, tujuan yang maksimal gitu sekolah kita. Terlihat pada KBM aja gitu, tapi memang nggak semuanya seperti itu gitu, tapi memang juga banyak ya, mungkin bisa 50-50 lah gitu. Ada anak yang semangat, ada yang bervariasi lah gitu ya untuk tingkat semangatnya itu gitu loh. Nah ini kan gimana supaya ini mereka semangat semua gitu. Gitu ya. Ada anak yang sudah semangat, ada anak yang belum semangat. Nah sepertinya ini adalah yang semangat sebenarnya modal ya, Bu Ida ya. Iya. Untuk yang mungkin dilakukan diferensiasi, artinya jadi motivasi gitu buat teman-teman. Ya kira-kira jika situasi ideal ini tercapai di dalam proses pembelajaran itu, apa yang dikatakan Bu Ida tadi, semangatnya luar biasa dalam menghadapi ingin menghadapi ujian nasional, nanti bakal seperti apa gitu? Maksudnya semangat yang dalam bentuk, dalam kaitannya apakah memang semangat untuk semua mata pelajaran, semangat untuk yang mata pelajaran yang diujikan saja, itu bagaimana? Memang yang terlihat ketika pelajaran saya ya gitu, artinya tapi pun saya bertanya ke teman-teman juga sama anak-anaknya tuh yang itu gitu loh. Makanya itu yang saya rasakan itu gitu.
merasakan anak-anaknya masih itu saja, yang semangat juga itu saja. Nah, berarti itu kan menjadi salah satu hambatan ya, atau gangguan yang bisa menghalangi tujuan Bunida ya. Atau mungkin ada nggak selain tadi gitu kan, ada nggak hambatan-hambatan gangguan yang lain yang bisa menghalangi tujuan untuk Bunida yang inginkan di posisi ideal yang tadi sudah sebutkan Bunda, atau mungkin pola-pola lama yang kurang baik gitu kan. Apa kira-kira solusinya gitu untuk menghadapi masa tadi sehingga menjadi posisi yang diinginkan, situasi yang diinginkan oleh Bunida? Kesadaran anak-anak sih Pak ya, kesadaran anak-anak, artinya motivasinya kurang gitu ya. Kemudian mungkin lebih dengan gadgetnya gitu. Ini itu mungkin kekurangannya ya, hambatan-hambatan yang sehingga semangat anak-anak tuh kurang gitu loh. Mungkin kalau pola lama yang bisa saya ambil ya, bisa jadi memberikan motivasi, training motivasi gitu ya, ya memanggil trainer lah gitu, trainer yang memang di bidangnya bisa memotivasi anak gitu ya. Selain kita di kelas juga memberikan motivasi ya gitu. Jadi harus ada stakeholder yang lain ya, kita yang memang bisa motivasi anak itu selain memang dari internet sekolah gitu ya, Bunida ya. Saya sangat setuju memang ini adalah kesempatan Bunida di sekarang ini. Mungkin Bunida bisa gali potensi dan nilai peranan apa yang sudah ada di dalam diri Bunida dalam menghadapi tadi meningkatkan motivasi anak-anak. Ya. Mungkin saya coba kemarin pernah ya mempraktekkan segitiga restitusi gitu. Itu saya merasakan cukup berhasil. Tapi memang itu saya lakukan kebetulan pada anak kelas 10. Nah, ini saya belum mencoba untuk anak kelas 12. Mungkin bisa saya coba. Ya, artinya mungkin ya pendekatan secara pribadi ya, otomatis kita artinya satu-satu mau tidak mau gitu ya. Mungkin siswa yang tadi yang kurang motivasi ya kita lakukan, saya lakukan mempraktekkan segitiga restitusi gitu. Untuk menumbuhkan itunya tadi ya, menumbuhkan motivasi. Ya benar. Ya, itu kekuatan Bunida yang memang harus dikembangkan ya tentunya, tidak hanya di kelas 10, tapi juga ke depan ingin mencoba di kelas 12 Pak. Yang diinginkan di kelas 12 ya, kelas 12 yang bisa dikembangkan melalui ketiga restitusi. Nah, berarti rencana Bunida untuk mencapai tujuan tentu kalau misalnya di kelas 10 dan kelas 12 juga dilakukan ketiga restitusi, mungkin ada prioritas khusus dari Bunida supaya memang dalam tujuan yang ini dicapai oleh Bunida itu tercapai. Ada nggak prioritas khusus? Saya di kelas 12 aja untuk sudah kedengaran belum Bu? Mungkin saya mungkin akan memanggil justru yang Halo Bu, suara saya sudah kedengaran? Justru yang anak-anak yang troublemaker-nya itu artinya ya, Bu, tingkatannya lebih tinggi ya gitu, artinya sehingga dia, karena gini loh, menurut saya itu menular gitu loh, itu virus gitu loh. Ketika iya kan gitu, ketika ada seorang anak yang sudah mau move on, tapi temannya itu memberikan hal yang negatif tadi, itu menular gitu menurut saya. Maka mungkin langkah
langkah saya tuh inginnya ya yang terutama yang tingkat motivasinya ya yang tadi jauh ya gitu. Itu yang didulukan atau yang menjadi troublemaker duluan lah gitu yang akan saya prioritaskan untuk didahulukan dipanggil untuk dengan pendekatan restitusi tadi gitu. Berarti ini sepertinya sudah terjawab ya untuk antisipasinya. Tidak mencoba strategi atau rencana yang diminta Bu Nida dengan memprioritaskan sepertinya driver yang bisa mengganggu teman-temannya gitu ya. Kemudian mungkin ada nggak selain itu yang memang dia tidak punya masalah, tidak mengganggu teman yang lain, motivasi yang banyak, ada nggak mungkin rencana yang lain buat mereka gitu, yang nantinya juga malah itu juga aset untuk membantu teman-temannya yang problem tadi. Mungkin ini ya salah satunya dengan kerja kelompok atau project yang mungkin dicampur ya antara siswa yang dominan suaranya terdengar di main room troublemakernya dengan siswa yang memang sudah matang gitu ya istilahnya. Jadi itu udah komitmen Bu Nida ya untuk bagaimana rencana itu harus dimatangkan, harus dilakukan biar jangan sampai bahwa pembelajarannya hanya berpikir pada yang cybermaker saja, tapi juga pada anak-anak yang sudah motivasinya tinggi itu juga harus menjadi sama-sama menjadi prioritas, sama-sama bisa dimaksimalkan oleh Bu Nida tentunya ya begitu ya. Nah berarti ini kan sudah menjadi komitmen rencana yang harus dilakukan. Nah pasti saya yakin juga melakukan ini tidak sendiri toh gitu ya, pasti berkolaborasi dengan teman-teman yang tentu saja Bu Nida tahu siapa teman-teman yang punya komitmen untuk bisa jalan bersama untuk mencapai tujuan ideal yang diinginkan oleh Bu Nida. Kira-kira siapa ya? Wali kelas mungkin Pak. Apa yang bisa dapat wali kelas? Ya wali kelas, guru BK, mungkin orang tua juga perlu diajak bicara gitu, artinya secara sebetulnya untuk kemajuan anaknya sendiri, untuk kepentingan anaknya sendiri sebetulnya seperti itu kan gitu. Itu mungkin lebih tepat gitu, artinya ada kolaborasi ya tadi di situ ya. Kalau perlu ya memang dengan kesiswaan juga perlu gitu. Ya pasti ya gitu ya. Jadi banyak aktif yang punya komitmen bareng, yang punya terkait di dalam bidangnya, bisa dilibatkan, juga bisa maksimal apa yang dilakukan. Yang paling akhir, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Apa yang menjadi kesimpulan yang kita bicarakan? Ya untuk mengatasi motivasi anak yang kurang, saya akan coba dengan pendekatan secara individual, yaitu dengan segitiga restitusi gitu ya. Kemudian memang dimulai dari anak yang paling dulu gitu, anak yang paling supaya tidak memberikan virus negatif lah ya gitu, tidak memberikan virus negatif yang terlalu besar kepada yang lain gitu. Itu mungkin yang bisa saya lakukan lebih dulu seperti itu. Setelah itu mungkin ya ada yang sifatnya mungkin klasikal, tadi mungkin sudah saya sebutkan sih gitu, ingin juga ada motivator yang dari luar gitu ya. Memang itu sifatnya klasikal ya.
karena mungkin itu bidangnya dia gitu kan, motivator gitu, itu mungkin juga perlu gitu, untuk menambah penguatan siswa, dihubungkan tadi ya dengan kesiapan, sebetulnya kesiapan ketika dia tuh mau ujian gitu loh, masih santai-santai saja dan seterusnya gitu Pak. Oke, keren banget kejar-kejar restitusi buat anak-anak yang di konseli oleh kita merasa nyaman, merasa tenang, Iya. yang merasa apa yang harus dia lakukan supaya memang dia memaksimalkan potensi dia dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Tentu saja segitiga restitusi ini bukan hanya Bu Nida saja yang melakukan ya, tadi yang guru-guru yang lain yang sama-sama punya komitmen bareng juga melakukan. Dan selain itu tadi Bu Nida juga menyampaikan bahwa juga selain segitiga restitusi, bangun juga konseli kelompok, bahkan konseli sosial oleh motivator ya, yang bisa diajak untuk meningkatkan motivasi anak-anak. Oke, baik. Ya. Ya, saya rasa udah cukup ya. Kita ketemu lagi ya. Ya, makasih nih Pak Ugeng. Kita akan ngomongin lagi. Ya. Sukses untuk Bu Nida. Ya, terima kasih Pak Ugeng. Semuanya di sana. Semoga situasi ideal yang kita inginkan. Siap. Oke, Bu Nida. Oke. Makasih Pak Ugeng. Luar biasa. Balik? Ya, siap. Halo Pak Ugeng. Halo juga Bu Nida. Ini kita ketemu nih di sini ya. Situasinya lagi menyenangkan atau situasinya lagi gimana gitu ya? Atau memang ada sesuatu yang memang harus dibicarakan, itu penting banget. Termasuk saya juga pada Bu Nida membicarakan ini terkait dengan bagaimana kemajuan anak-anak dalam membangun potensinya. Pak Ugeng, iya nih Pak Ugeng, nih kan mumpung kita ketemu nih gitu ya. Ini apa sih gitu yang mau kita omongin apa nih Pak Ugeng? Iya, saya hasil evaluasi saja sih. Di semester yang lalu saya itu melihat secara real, secara nyata bahwa anak-anak kita itu rasa percaya dirinya itu sangat rendah sekali ketika mereka tampil di dalam kegiatan apresiasi seni. Dan perlu diketahui kegiatan itu setiap hari Jumat minggu ke-4 setiap bulan. Dan ini di semester 2 rencananya ya harus diteruskan karena memang ingin membangun potensi anak-anak itu biar maksimal dan berkembang. Begitu sih rencananya gitu. Jadi ingin supaya potensi anak-anak berkembang ya, dan itu sarananya di setiap pekan hari Jumat gitu ya Pak Ugeng ya. Iya betul. Iya. Kira-kira tadi potensi berkembang ya, potensi anak-anak, gimana tahu caranya itu Pak? Potensi anak-anak itu. Iya. Bapak itu mengetahui potensi anak-anak itu dari mana gitu? Artinya taunya dari mana? Ya selama ini sih saya melakukannya melalui pendataan lewat Google Form, lewat wali kelasnya. Saya memberikan Google Form itu mengidentifikasi anak-anak untuk silakan memilih potensi yang dia miliki. Nah pada saat semester pertama itu kan potensi yang mau kita kembangkan dan seni karena memang hidupnya setiap seni. Nah, rencana ke depan nih gitu kan, karena mungkin kemarin itu yang tampil sangat rendah gitu kan,
mungkin rencana ke depan rencananya gitu kan akan melakukan apresiasi potensi gitu. Artinya kalau apresiasi potensi itu kan bisa menyeluruh gitu anak-anaknya, bukan dalam bidang seni aja. Itu yang ingin saya rencanakan supaya posisi situasi idealnya yang saya inginkan anak-anak potensinya bisa berkembang sesuai dengan ya kodrat alamnya gitu ya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kira-kira nih Pak, langkah-langkah apa gitu ya untuk menuju ke sana tuh gitu ya. Menuju ke sana itu kira-kira Bapak sudah melakukan apa ya gitu. Artinya kalau kita bikin range gitu ya dari 0 sampai 10 kira-kira Bapak sudah melakukan apa ya untuk mencapai tujuan Bapak tadi gitu ya. Ya. Kalau sebelum di semester 1 ya mungkin saya ukur bahwa saya tuh 5 gitu ya. Memang di semester 1 saya melihat karena bikin kepala sekolah waktu itu menyampaikan langsung menunjuk dalam waktu 1 minggu saya harus bisa mendata anak-anak, kemudian harus tampilkan sehingga koordinasi sama teman-teman jadinya kurang, dan saya juga mengajak wali kelas untuk mendata anak-anak juga kurang gitu kan, sehingga wali kelas hanya mendapatkan data yang ya mungkin anaknya itu saja gitu yang yang tampil itu saja sekarang, gitu ya. Kalau sekarang ya baru saya ingin menyampaikan pada ibu dulu gitu terkait dengan rencana ke depan mau saya rubah gitu. Ya. Kira-kira itu potensi anak gitu ya, kan itu aja ya gitu, yang maju itu aja. Nah itu apa aja itu Pak potensi yang itu anak tadi kan itu aja gitu. Nah itu mereka apa aja Pak yang mereka potensi mereka itu apa gitu? Maksudnya yang anak itu tadi yang maju tuh? Iya. Yang terlihat di semester yang lalu saya sebenarnya ngedata melakukan pemetaan itu, padahal itu ada opsi banyak sekali bidang seni yang mereka pilih. Tetapi mereka kebanyakan memilih hanya seni suara dan tari gitu. Sehingga ketika tampil itu kurang ada variasi gitu. Potensi-potensi yang lainnya tidak sampai di situ. Atau memang ini karena rasa percaya diri yang kurang, atau mungkin koordinasi yang tadi saya sampaikan tadi, yang waktu untuk tampilnya sangat minim gitu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira ya dari yang dua tadi, seni tari dan seni suara ya, gitu ya, dua itu ya gitu ya. Kira-kira kemungkinan gitu, potensi ada nggak potensi yang lainnya gitu dari murid-murid Bapak yang bisa lebih dikembangkan lagi gitu, supaya misalnya gini, Bapak itu punya target tadi kan 5 ya, kira-kira bisa dinaikkan nggak Pak gitu menjadi yang lebih dari 5 gitu? Ya, bisa. Keinginan saya kan selain potensi yang dua tadi, ada juga potensi-potensi yang lain gitu. Saya yakin anak itu punya potensi yang tinggal rasa percaya dirinya aja yang kurang. Mungkin ke depan saya bekerja sama dengan Pembina Ekskul untuk punya tim inti yang memang dia dilatihnya lebih supaya memang tampilnya bervariasi. Sementara di ekskul di kami juga variasi, ada 14 ekskul. Kalau itu tampil semua yang dengan bidang ekskul mungkin lebih menarik. Atau mungkin potensi-potensi di luar ekskul yang memang harus saya lindungi juga, kalau harus lindungi juga gitu ya, yang tidak masuk dalam ekskul. Ada misalnya pidato, puisi, kemudian menggambar gitu. Oh iya, banyak ya. Drum, banyak sekali sebenarnya. Iya. Ya, saya akan kerja sama dengan guru seni budaya dan mungkin bahasa Inggris kalau kita klik gitu ya. Bahkan ada yang bisa sulap mungkin.
Bisa itu Pak ya, bervariasi. Betul. Itu bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan tadi Pak? Tadi masalahnya adalah menumbuhkan kepercayaan. Betul. Rasa percaya diri ya pada anak-anak. Ya, tentu saja saya sebelum adanya ujian, sebelum nanti di hari Jumat itu empat dilaksanakan, tentu ada waktu yang panjang gitu ya. Di semester 2 di bulan Januari ketika di awal masuk itu saya sudah berkoordinasi dulu di dalam rapat kerja dengan guru-guru ditentukan yang tadi punya komitmen untuk membangun bersama-sama ya. Kemudian yang kedua saya segera mendata anak-anak melalui Google Form, tapi sebelumnya saya beri penguatan pada anak-anak edukasi, kasih penyampaian kepada anak-anak bahwa pengembangan potensi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita semua. Potensi itu bukan sekedar pada saat kita kegiatan tapi harus bisa dikembangkan di kegiatan-kegiatan yang terprogram yang lainnya seperti apresiasi seni, sehingga usia anak bisa terbangun. Terus yang kedua juga saya ajak untuk seni budaya untuk menilai gitu proses. Oh, cakep itu. Tampilnya seperti itu, sehingga ada dorongan yang begitu luar biasa pada anak-anak. Oh, itu kita loh gitu ya. Iya. Tidak semata-mata kita hanya memberi apresiasi berupa tepuk tangan kepada mereka. Iya, cakep. Oke Pak, setelah Bapak ungkapkan tadi ya, tadi kan poinnya masih di 5 nih, skalanya masih di 5. Kira-kira yang Bapak ungkapkan tadi nih, gitu, langkah-langkah atau apa namanya tadi yang Bapak lakukan, rencana yang Bapak lakukan itu kira-kira ada di angka berapa Pak sekarang Pak? Saya punya keyakinan kalau ini berjalan dengan baik, sama-sama melakukan stakeholder yang saya ajak juga sama-sama berkomitmen mendukung semuanya. Saya yakin anak-anak akan nambah untuk semangat untuk tampilnya itu di angka minimal 80. Itu keyakinan saya gitu. Luar biasa itu Pak ya. Luar biasa, dari 5 menjadi 8. Betul. Mantap sekali. Karena kan memang yang dibangun di kegiatan nanti itu bukan hanya apresiasi seni saja, tapi apresiasi potensi. Artinya lebih luas lagi. Sehingga anak yang tampil pun bukan sekedar seni, tapi juga bidang-bidang yang lain. Misalnya apa Pak? Misalnya di akademik, pidato, Indonesia, storytelling misalnya. Oh iya. Atau bahkan mungkin mempraktekkan cara menghitung cepat misalnya dengan tekniknya dia gitu kan. Iya ternyata. Ya kan begitu. Betul. Itu menarik ya, banyak jadi. Karena kita tahu anak itu kan punya 7 kecerdasan yang berbeda. Yep. Kecerdasan matematik. Itu juga harus kita lindungi juga. Iya betul. Berarti bisa dari sisi akademiknya dapat, non akademiknya dapat ya Pak ya? Nah, cakep Pak Ugeng. Itu akan tergali itu semua potensi anak-anak. Bisa jadi lebih dari 8 itu Pak. Target 80 ya. Kasih keyakinan, masih yakin melebihi itu. Wah cakep Pak. Karena pada dasarnya sih 100 gitu ya. Iya. Sekalipun di sekolah kita itu kan ada ya anak-anak yang akademiknya rendah, atau kita bisa bilang dia masuk lewat jalur institusi, tapi dia punya potensi yang harus kita tanam. Betul. Bapak sudah yakin akan bisa mencapai paling tidak 8 itu akan tercapai. Nah, untuk mencapai itu gitu ya, langkah paling dekat ini Pak, gitu. Langkah paling dekat yang akan Bapak lakukan gitu, atau yang menjadi prioritas, atau yang paling
apa ya, mudah gitu dilakukan gitu. Itu apa Pak? Mulai dari mana dulu gitu? Yang jelas sih menjalin kolaborasi dulu ya. Oke. Pertama meyakinkan pada guru-guru tanpa menggurui mereka, memberi coaching pada guru-guru Cakep. supaya teman-teman yang punya komitmen bareng ini dia juga ingin mengembangkan nilai-nilai dan peranan dia gitu sebagai guru yang harus mengembangkan siswa, harus mewujudkan kepemimpinan siswa gitu ya, dan harus berpihak pada siswa bukan hanya di intrakurikuler, tapi saya tekankan bahwa menghamba kepada siswa itu adalah di kokurikuler juga dan ekstrakurikuler. Kokurikuler mungkin dalam bidang proyek, dan salah satunya adalah tadi apresiasi seni. Artinya akademisnya maju, non akademisnya maju juga ya Pak ya. Berarti 2-3 pulau terlampaui. Iya. Oke Pak Ugeng. Dan non akademik untuk PPDB itu adalah satu kesatuan bahwa untuk mengukur indeks prestasi kepada anak itu kan adalah akademiknya, non akademiknya harus menjadi satu, barulah itulah indeks prestasi. Jangan mengukur bahwa prestasi anak dilihat dari non akademik saja. Iya betul, betul Pak. Ya baik Pak Ugeng, nanti setelah kapan Bapak melaksanakannya nih paling dekat kalau dari sisi waktu nih Pak, apa yang tadi Bapak lakukan disertai kolaborasi, kira-kira kapan Bapak lakukan? Ya tentu saja setiap bulan di minggu keempat. Sekarang masih di awal bulan Januari, masih ada waktu sekitar 25 hari di minggu keempat itu actionnya, sehingga di prepare-nya sangat panjang. Mudah-mudahan butuh waktu yang cukup untuk berkoordinasi, untuk membuat pemetaan, untuk mempersiapkan anak-anak itu siapa yang tampil duluan dan sebagainya. Saya siapkan membentuk kelompok kecil di anak-anak tersebut untuk menjadi panitianya, menjadi ketuanya, jadi siapa yang menjadi pembawa acaranya. Jadi artinya yang kita bangun itu bukan hanya yang tampil dalam kaitan tadi potensi, tapi potensi pembawa acara, potensi menjadi ketua kelompok, ketua kegiatan, itu juga potensi yang perlu kita lihat. Cakep Pak. Mudah-mudahan nanti setelah melakukan langkah yang terdekat, kita bisa ketemuan lagi ya Pak. Oh iya dong, pastinya itu harus ketemu lagi kan kita. Bahkan ini harus penting. Iya siap. Ya, kita janjian lagi. Ini sangat penting sekali. Kita terus mengevaluasi ya. Apa yang sudah dilakukan, step by stepnya begini. Oh ada kekurangan, kita evaluasi. Setiap pelaksanaan kita evaluasi. Apa hasilnya? Bagaimana kegiatannya? Apa kekurangan kelebihan? Saya rasa saya juga pasti mengajak Bu Ida untuk bertemu lagi. Oke, siap Pak Ugeng. Semoga sukses untuk membina anak-anaknya supaya lebih berpotensi. Terima kasih Pak Ugeng. Sukses buat semuanya. Ya, silakan. Kita sudah sampai di sini Pak Ugeng ya. Sampai jumpa Pak Ugeng. Ya. Sampai jumpa. Sukses buat semuanya, anak-anak. Sukses, kita juga sukses. Siap, mantap Pak Ugeng.